Parah banget nih ya, Patrick dan ibunya jahat banget sama SpongeBob dan ibunya. Jadi ceritanya Patrick dan ibunya ini sedang bersantai ria di taman depan rumahnya. Nah, si Patrick ini bermain bola sampai bolanya keluar. Terus bolanya ini ditemukan dan dipegang oleh tangan SpongeBob yang kotor. Patrick dan ibunya pun marah dan menyuruh SpongeBob dan ibunya untuk mengganti bola itu. Tapi SpongeBob dan ibunya ini nggak punya uang guys buat menggantinya. Dan akhirnya mereka dijadikan pelayan rumah Patrick tanpa dibayar. Bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. SpongeBob dan ibunya diperlakukan tidak manusiawi di rumah Patrick guys. Mereka juga disuruh tidur di gudang. Sampai suatu malam ada orang yang mau ngerampok rumah Patrick. Patrick dan ibunya disekap oleh perampok itu. Tapi untungnya SpongeBob dan ibunya datang buat nolongin mereka guys. Patrick dan ibunya merasa bersalah karena selama ini sudah bersikap tidak baik dengan SpongeBob dan ibunya. Dan akhirnya mereka meminta maaf kepada SpongeBob dan ibunya guys. Dan sekarang mereka memperlakukan SpongeBob dan ibunya dengan baik. Suatu hari SpongeBob dan Patrick lagi piknik di tepi pantai. Mereka membakar ayam untuk dimakan. Tapi tiba-tiba Mermaid Sandy ini datang dan mencuri ayam mereka pas ditinggal sebentar. Pas balik, SpongeBob dan Patrick kaget dong melihat ayamnya udah habis. Kemudian mereka membuat jebakan untuk mengetahui siapa pencurinya. Bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Pas si Mermaid Sandy datang dan mau mengambil makanannya, dia kena tangkap guys. Sama si Patrick, Mermaid Sandy mau dijual aja tuh. Tapi SpongeBob gak setuju karena dia kasihan. Mermaid Sandy akhirnya dibebaskan oleh SpongeBob lalu diajak kabur. Sampai akhirnya SpongeBob dan Mermaid Sandy jadi sahabatan deh. Kalian wajib tahu nih guys, inilah kisah hidup Man Ray, penjahat di Bikini Bottom. Nah, seperti yang kita tahu, Man Ray telah berhasil dibebaskan oleh SpongeBob dan Patrick dengan cara mencairkan tabung kapsulnya. Setelah bebas, dia kembali melakukan kejahatan guys. Sampai akhirnya dia berhasil ditangkap lagi oleh Mermaid Man dan Barnacle Boy. Tapi entah bagaimana dia bisa keluar lagi guys. Man Ray ini juga sempat bertobat. Namun karena identitasnya telah diketahui oleh SpongeBob dan Patrick, dia jadi jahat lagi sampai sekarang guys. Nah guys, by the way, bantu like dan subscribe yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Kalian wajib tahu nih guys, inilah rahasia besar Krusty Krab yang jarang diketahui oleh penonton. Jadi guys, seperti yang kita tahu, Krusty Krab dalam serial kartun SpongeBob selalu buka setiap hari kan. Tapi ada juga loh jadwal operasionalnya untuk mengetahui kapan restoran itu buka. Dan ternyata Krusty Krab cuma buka 6 hari dalam seminggu guys. Ini mulai jam 8 sampai jam 9 atau 10 malam. Nah guys, ada yang baru tahu? By the way, bantu like dan subscribe yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Parah banget nih guys, SpongeBob jahat banget sama ibunya. Dia minta uang yang banyak banget kepada ibunya untuk top up game. Padahal ibunya ini sangat bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Terus pas ketemu sama ibunya di jalan, SpongeBob lagi berjalan kan sama Patrick yang merupakan anak orang kaya nih. Jadi SpongeBob ini malu guys untuk mengakui ibunya. Mas SpongeBob langsung ditinggal pergi gitu aja guys. Dan si Patrick yang nakal ini juga menjahili ibu SpongeBob sampai kayak gini. Bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Terus pas di rumah, ibu SpongeBob ini menunggu SpongeBob. Dia udah masakin SpongeBob ikan kesukaannya. Sedangkan si ibu cuma makan sayur guys. Tapi pas pulang makanannya itu malah dibuang gitu aja guys sama SpongeBob. Dia juga langsung pergi sama Patrick naik mobil. Di perjalanan SpongeBob dan Patrick mengalami kecelakaan. Kondisi SpongeBob udah parah banget dan dia butuh donor jantung. Si ibu yang sayang banget dengan anaknya mendonorkan jantungnya untuk SpongeBob guys. Dia rela ngorbanin nyawanya untuk keselamatan anaknya. Pas udah keluar dari rumah sakit, SpongeBob sedih karena ibunya telah meninggal gara-gara nyelamatin dia. SpongeBob baru sadar kalau kasihan banget guys, SpongeBob dibuang sama ibunya sendiri pas masih bayi. Terus bayi SpongeBob ditemukan oleh ibu dan ayah Patrick. Mereka merawat bayi SpongeBob dengan baik sampai tumbuh besar. Pas SpongeBob udah mulai sekolah, dia dibully guys sama teman-temannya. Karena memang SpongeBob ini hanya anak pungut. Bantu like dan subscribe dulu yuk ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. SpongeBob dibully dan diserang kayak gini sama gerombolan Krabs dan teman-temannya. Mata SpongeBob jadi terluka guys. Sandy yang tahu itu langsung nganterin SpongeBob buat pulang. Besokannya pas di sekolah, SpongeBob dibully lagi. Tapi kali ini aneh banget. Secara tiba-tiba muncul kekuatan dari mata SpongeBob yang bisa menyerang musuh-musuhnya. Ternyata Sandy juga memiliki kekuatan yang sama guys. Dia membantu SpongeBob untuk melawan anak-anak jahat itu. Setelah kejadian itu, semua pada takut sama SpongeBob guys. Dan sekarang SpongeBob bisa hidup tenang guys di sekolah dan bersahabat dengan Sandy. Kalian wajib tahu nih guys, inilah adegan-adegan yang dihapus di serial kartun SpongeBob SquarePants. Terlihat di episode Museum Salju yang terjadi di Bikini Bottom. Di situ memperlihatkan ada adegan SpongeBob dan Patrick lagi perang bola salju sama Squidward. Ternyata di sini ada loh adegan yang dihapus oleh pihak Nickelodeon karena dinilai menampilkan kekerasan yang tidak cocok ditonton oleh anak-anak. Karena dalam storyboard tersebut menggambarkan ada sebuah ruangan penyiksaan guys, yang dimana korban dari penyiksaan itu adalah boneka salju. Ngeri ya. Nah guys, by the way, bantu like dan subscribe yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin.
Guys, ternyata di serial kartun SpongeBob SquarePants ada karakter yang merupakan psikopat berdarah dingin. Adalah Norma guys, ikan perempuan oranye ini. Terbukti pada episode ini. Saat itu SpongeBob bertemu dengan Norma dan anaknya. Karena Norma ketakutan, dia langsung menabrak SpongeBob. Setelah itu dia menginjak-injak tubuh SpongeBob sampai tubuh SpongeBob menembus ke tanah guys, ngeri ya. Nah guys, by the way, bantu like dan subscribe yuk, ya udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen up.